Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup, dan selalu diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup untuk pengembangan diri agar menjadi lebih baik. Kali ini saya akan membahas cara untuk memblokir karma-karma buruk dari leluhur. Yang pertama, merubah kebiasaan tidur. Jadi kalau kita tidurnya biasa miring, kita belajar untuk terlentang. Kalau kita terlentang, biasanya terlentang, kita biasakan terlentang, namun tangannya dirubah posisi dari kebiasaannya. Nanti waktu kita terbangun, kita biasakan ada yang telungkup kan tidurnya. Waktu kita terbangun, kita ingat, kita bangun, udah itu kita ingat, kita kembalikan ke posisi terlentang itu, atau ke posisi yang tidak seperti biasanya. Ini hanya sekedar untuk melatih. Nanti kalau kita terbangun lagi, posisinya sudah berubah lagi, kita kembalikan lagi, nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Itu cara pertama yang sudah saya lakukan, saya jalankan. Udah itu yang kedua itu melakukan sering-sering berdoa, terutama doa yang yang tidak terlalu diharapkan lah. Jadi santai, slow aja dalam dalam kita berdoa, itu slow aja, santai. Yang ketiga, mengingat cipta, termasuk merubah kebiasaan duduk atau kebiasaan kita mandi. Istilahnya kita biasanya mandi itu langsung kepirnya ke kepala, itu kita latih. Kita dari kaki dulu, udah itu naik ke paha, udah itu naik ke badan, baru ke pundak, setelah cukup baru ke kepala, itu juga bisa. Nah, sudah itu merubah cara duduk. Kalau kita biasanya duduknya kepalanya sering gini, miring gini, usahakan tegak. Pokoknya kita belajar keluar dari kebiasaan sebelumnya ya, karena karma leluhur itu dia bisa masuk itu karena kita itu satu frekuensi sama, sifatnya leluhur kita itu sama. Makanya kita harus membedakan dari sifat-sifat itu, sehingga nanti karma-karma itu yang memori-memori virus-virus itu yang negatifnya itu akan terblokir dengan cara kita merubah itu ya. Karena kalau frekuensi kita berbeda dengan virus-virus tersebut ya, karma-karma leluhur, maka akan terblok otomatis. Nah, itu alhamdulillah sudah saya praktekkan, namun perubahannya tidak langsung ya, bertahap. Cuman setiap hari atau setiap bulan atau mungkin per tahun itu pasti ada perubahannya ya. Yang keempat itu membiasakan diri untuk bersyukur, dan itu tanpa sebab. Jadi jangan kita menunggu ada sebabnya, saya dapat rezeki, saya bahagia, itu enggak. Jadi kita biasakan, istilahnya tiap bangun tidur, mata kita belum dibuka, udah itu kita mengucap, Tuhan terima kasih atas kebaikan yang kau berikan, atas pemahaman-pemahaman tentang kesadaran, ya saya terima. Semacam itu. Itu menjadi kebiasaan. Jadi jangan nunggu sebab, mau Anda susah, mau Anda senang, biasakan ya saat mau tidur sama bangun tidur,
biasakan seperti itu. Yang kelima itu puasa, bisa puasa sunnah, bisa puasa weton atau puasa hari lahir, atau juga puasa merubah jam makan. Jadi kalau kita biasanya makannya 2 piring, bisa dirubah 1 piring atau jamnya yang dirubah. Jadi kalau biasa jam 7, itu dirubah jam 8, bisa mundur atau maju. Dan puasa itu nggak harus puasa full sehari ya. Ya, jadi Anda mengurangi nyemil makanan, atau Anda minum air putihnya yang tadinya cuman seharinya 4 gelas dirubah jadi 8 gelas, itu juga puasa. Jadi puasa itu nggak harus kita nggak makan tuh nggak. Ada puasa yang dilebihkan dosisnya dari biasanya, malah kita sering makan, malah sering minum, itu juga termasuk puasa. Intinya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan yang mungkin kita kurang suka ya. Jadi seperti itu, dan itu ya dilatih. Kalau udah bisa, nanti dilatih ke hal-hal yang lain. Nah, itu dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Lain kali kita akan membahaskan tentang pelajaran yang lain. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih.